Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dengan NIM A1G1210008 dengan bersama rekan kelompok saya atas nama Uci Adiani dengan NIM A1G1211144. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi teori Van Hill pada materi bangun datar segitiga. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik semua ya. Oke. Ibu akan cek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa ya. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, biar belajarnya tambah semangat, kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kemarin kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, wah ternyata sudah pada hafal semua ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar segitiga, yang dimana sebelumnya kemarin kita sudah belajar bangun datar yaitu segi 4. Nah, sekarang adalah kelanjutan materi dari kemarin. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mengidentifikasi berbagai macam bangun segitiga dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menganalisis sifat-sifat bangun datar dengan tepat. Yang terakhir, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu menganalisa rumus luas dan keliling segitiga dengan benar. Oke, baik, kita langsung pada materi inti yaitu bangun datar segitiga. Oke, anak-anak, perhatikan gambar di depan ini ya. Di antara gambar di bawah ini, manakah yang termasuk ke dalam bangun datar segitiga? Ayo, yang mana? Ada yang bisa sebutkan? Oke, yang nomor 3. Nomor berapa lagi? Oke, hebat sekali. Nomor 5. Kemudian, nomor berapa? 7. Ya, 7 itu adalah gambar lingkaran, bukan segitiga. Oke, mantap. Yang nomor 8. Oke, jadi yang termasuk dalam bangun datar segitiga adalah nomor 3, nomor 5, nomor 8. Oke, itu saja ya. Kemudian, ya baik kita lanjut. Oke anak-anak, kita lanjut yaitu macam-macam segitiga. Kita perhatikan gambar yang di depan. Yang pertama adalah segitiga sama sisi, berarti panjang sisinya, ketiga panjang sisinya adalah sama panjang. Oke, yang kedua adalah segitiga sama kaki. Kemudian segitiga siku-siku. Jadi macam yang keempat adalah segitiga lancip. Yang kelima segitiga tumpul. Dan yang keenam segitiga sembarang. Oke, bisa diingat ya.
Ibu ulangi lagi, macam-macam segitiga. Yang pertama, segitiga sama sisi. Yang kedua, segitiga sama kaki. Yang ketiga, segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga sembarang. Jadi, macam-macam segitiga ada 6. Oke. Kemudian, kita masuk pada sifat-sifat segitiga. Yang segitiga yang pertama, segitiga sama sisi. Oke. Sifat segitiga sama sisi yang pertama adalah memiliki tiga sudut yang sama besarnya, yaitu 60 derajat. Yang kedua, memiliki tiga sisi yang sama panjang. Yang terakhir, memiliki tiga sumbu simetri lipat dan simetri putar. Kemudian segitiga sama kaki. Sifat yang pertama, memiliki satu sumbu simetri lipat. Yang kedua, memiliki satu sumbu simetri putar. Yang ketiga, memiliki dua sisi yang berhadapan sama panjang. Oke, segitiga siku-siku. Sifat yang pertama, tidak memiliki sumbu simetri lipat dan sumbu simetri putar. Yang kedua, memiliki satu sisi miring dan dua sisi yang saling tegak lurus. Yang ketiga, salah satu sudutnya yaitu sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Oke, perhatikan pada gambar ini. Yang mana sudut siku-siku? Oke, yang huruf A. A besar ya, A kapital. Kemudian sifat yang terakhir menggunakan rumus Pitagoras dalam mencari panjang, sisi, dan miringnya. Oke, segitiga lancip. Sifat yang pertama, jumlah ketiga sudutnya 180 derajat. Besar ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Sifat yang kedua, mempunyai satu sumbu simetri. Yang terakhir, mempunyai satu sumbu simetri lipat. Oke, lanjut. Segitiga tumpul. Sifat yang pertama, memiliki satu buah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Memiliki sebuah sudut tumpul, serta memiliki dua sudut lancip. Sifat yang kedua, jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Jadi, besar sudut segitiga maupun itu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga lancip, tumpul, dan sebagainya besar, semua sudutnya adalah 180 derajat. Oke, sifat yang terakhir, memiliki satu sumbu simetri pada segitiga tumpul sama kaki dan memiliki satu simetri lipat pada segitiga tumpul sama kaki. Oke, yang terakhir adalah segitiga sembarang. Jadi, segitiga sembarang ini berarti bentuknya tidak beraturan atau sembarangan. Oke, sifat yang pertama, memiliki tiga sisi tidak sama panjang. Jadi, sisi AB tidak sama dengan sisi BC dan tidak sama panjang sisi CA. Jadi, beda-beda ya. Oke, sifat yang kedua, memiliki tiga sudut yang besarnya berbeda. Yang terakhir, tidak memiliki sumbu simetri lipat, tetapi memiliki satu sumbu simetri putar. Oke. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang persegi dan persegi panjang. Sekarang perhatikan gambar berikut. Oke, gambar di depan ini adalah gambar persegi. Oke, dan mempunyai dua warna, yaitu warna orange dan warna biru. Jadi warna orange ini menunjukkan bahwa bangun datar segitiga, begitupun dengan yang warna biru. Oke, perhatikan Ibu mempunyai, nah ini adalah gambar bentuk persegi. Jadi, persegi itu tersusun dari dua buah segitiga yang disatukan. Lihat ya. Oke.
Jadi, materi segitiga ini berkelanjutan dengan materi yang sebelumnya, jadi tidak dapat terpisahkan. Oke, kemudian kita masuk pada rumus. Yang pertama dulu ya, rumus keliling segitiga. Keliling sama dengan A tambah B tambah C. Maksudnya, kelilingnya panjang sisi A ditambah panjang sisi B ditambah panjang sisi C. Jadi, K itu keterangannya keliling segitiga. Satuannya bisa sentimeter, meter, desimeter, milimeter, dan satuan panjang lainnya. Kemudian keterangannya A, B, C itu merupakan panjang sisi-sisi segitiga. Oke. Ulangi lagi ya, bahwa keliling segitiga itu jumlah semua panjang sisi-sisi segitiga. Oke, kita lanjut lagi rumus luas segitiga. Perhatikan, gambar ini adalah segitiga. Oke, segitiga sama kaki. Perhatikan, luas segitiga rumusnya luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi per 2. Alas kali tinggi dibagi 2. Untuk keterangannya, L itu adalah luas segitiga. Satuannya dia sentimeter persegi. Tetapi sesuai dengan kondisi yang disediakan, misalnya panjang sisinya disediakan meter, berarti nanti satuan luasnya adalah meter persegi atau meter kuadrat. Kemudian A itu adalah panjang alas segitiga. Kemudian T itu adalah tinggi segitiga. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang rumus dan luas segitiga. Sekarang, supaya lebih dipahami lagi, Ibu kasih contoh soal ya. Perhatikan gambar di depan ini. Oke, ini adalah contoh segitiga. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Segitiga siku-siku. Karena salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku yaitu hebat sekali, yaitu 90 derajat. Oke, perhatikan ya. Soalnya, perhatikan gambar di samping. Segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku dengan tinggi 3 cm, alas 4 cm, dan panjang sisi miringnya 5 cm. Tentukan luas dan keliling bangun segitiga tersebut. Oke. Ketika kita menyelesaikan suatu soal yang menanyakan berapa keliling luas suatu bangun datar itu, maka kita tidak boleh langsung pada penyelesaiannya, tetapi harus melalui langkah-langkahnya, yaitu di mana harus tentukan dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, dan yang terakhir adalah penyelesaiannya atau cara pengerjaannya. Oke, yang tadi diketahui alas 4 cm, tinggi 3 cm, sisi miringnya 5 cm. Kemudian ditanyakan adalah luas dan keliling segitiga. Oke, yang pertama dulu kita jawab adalah luas segitiga. Ya, luas segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Oke, luas sama dengan 1/2 kali alasnya berapa tadi? Iya, 4 cm kali tingginya adalah 3 cm. 4 dikali 3 berapa? Iya, 4 kali 3 adalah 12. Kemudian 12 per 2. 12 bagi 2. Iya, pintar 6. Jadi, luas segitiga adalah 6 cm persegi. Ingat, jadi satuan luas suatu bangun datar adalah ditandai dengan satuan persegi yang pangkat 2 atau kuadrat. Oke, kemudian adalah keliling segitiga. Rumus keliling segitiga apa tadi? Ya, jumlah semua sisi-sisi pada segitiga.
Berarti dijumlahkan nanti keliling sama dengan alas tambah tinggi ditambah sisi miring. Alasnya berapa? Ya, 4 cm. Tingginya 3 cm dan sisi miringnya 5 cm. Bisa juga ditulis kelilingnya itu adalah A tambah B tambah C. A itu alasnya, B tinggi, C adalah sisi miring. Jadi 4 tambah 3 ditambah 5 sama dengan 12 cm. Oke, jadi materi kita pada bangun datar segitiga cukup sampai di sini. Oke, sekarang Ibu akan tanya, ada yang masih ingat nggak macam-macam segitiga? Oke, segitiga sama sisi, apalagi? Iya, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip, dan yang terakhir segitiga sembarang. Kemudian rumus luas dan keliling segitiga. Iya, luas dulu. Luas itu seperluas kali alas kali tinggi. Kemudian keliling adalah jumlah semua sisi-sisi pada segitiga atau keliling sama dengan A tambah B ditambah C. Oke, semoga dapat dipahami ya. Kemudian eh, Ibu akan kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Ini bisa dikerjakan secara kelompok, tetapi menulisnya sendiri-sendiri ya, individu. Oke, tugasnya sebentar Ibu kasih di akhir ya. Oke, jadi tugasnya adalah cuman menentukan luas dan keliling segitiga. Dicatat ya, digambar bagus-bagus segitiganya agar pas penyelesaiannya dapat dijawab dengan benar. Oke. Oke anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai ya. Seperti biasa sebelum pulang marilah kita berdoa semoga di perjalanan kita tidak dapat bahaya dan sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.